Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Pengelolaan Persediaan Material Vital Operasi berdasarkan pendekatan Average Demand Interval Coefficient of Variation. Di sini ada tiga penulis yaitu Fauzan Sangaji, Adi Insyaningrum, dan Nur Adilansyah. Outline pada presentasi saya berikut. Pengelolaan persediaan material operasi di sektor hulu migas memang peran penting dalam menjaga kelancaran produksi. Namun, data histori 2023-2024 menunjukkan ketidakseimbangan stok di PT XYZ, yaitu 37% shortage, 51% overstock, dan hanya 12% optimal. Ketidakpastian permintaan lama pengadaan dan serta tingginya biaya penyimpanan membuat pengendalian material menjadi tantangan besar. Untuk memahami karakter permintaan yang tidak teratur, penelitian ini menggunakan metode Average Demand Interval Coefficient Variation. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa 97% material memiliki pola lampi demand dan 3% erratic demand, menandakan tingginya variasi dan interval permintaan. Kondisi ini mengidentifikasikan perlunya pendekatan peramalan yang lebih aktif dibandingkan metode konvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada average demand interval coefficient variation, yaitu pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi pola permintaan material berdasarkan frekuensi kemunculan dan tinggi variasi ADI dihitung untuk mengetahui rata-rata interval antara permintaan sehingga dapat menggambarkan seberapa penting material digunakan selama periode penelitian. Semakin tinggi nilai ADI, semakin jarang material tersebut diminta. Sementara itu, CV digunakan untuk mengukur fluktuasi jumlah permintaan pada setiap periode. Nilai CV yang tinggi menunjukkan variasi permintaan yang lebih besar dan sulit diprediksi. Melalui kombinasi kedua indikator ini, material dikelompokkan dalam empat pola permintaan, yaitu slow moving, intermittent, erratic, dan lampi. Hasil klasifikasi pola permintaan ini menjadi dasar penting dalam menentukan strategi pengendalian persediaan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing material. Di sini kita bisa melihat dari 121 material operasi ditemukan bahwa 97% material tergolong lampi demand, yaitu permintaan jarang muncul, namun dalam jumlah besar, sedangkan 3% erratic demand. Data ini pada tahun 2023-2024. Lalu yang dimana memiliki frekuensi permintaan lebih sering namun berfluktuasi. Selain itu, komposisi tahun menunjukkan ketidaksesuaian yang cukup signifikan, yaitu 37% material mengalami shortage, 51% mengalami overstock, dan hanya 12% yang berada pada kondisi optimal. Temuan ini mengonfirmasikan bahwa pola permintaan material pada sektor hulu migas sangat tidak teratur dan menimbulkan risiko operasional jika tidak dikelola dengan metode pengendalian yang tepat. Next. Nah, di sini dari 121 material, kita mendapatkan 22 material vital yang harus didahulukan dan pada persediaannya. Yang dimana ini sangat mempengaruhi pada produksi oleh proses. Dominasi pola lampi pada sebagian besar material menunjukkan perusahaan menggunakan metode pengendalian yang lebih aktif. Pola permintaan yang jarang namun besar tidak dapat ditangani dengan EOQ atau RP konvensional. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penggunaan exponential smooth berbasis component temporer aggregation (ESCT) untuk material lampi yang mampu menangani interval permintaan tidak teratur. Sementara itu, material dengan pola erratic demand lebih sesuai dikelola menggunakan pendekatan additive data drive forecasting berbasis machine learning seperti supervector regression atau random forest. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memiliki resiko shortage, mengurangi overstock, dan meningkatkan efisiensi biaya persediaan secara keseluruhan. Di sini terdapat kesimpulannya. Metode ADCV berhasil mengidentifikasi pola permintaan material di PT XYZ secara akurat. Dari 121 material, 97% termasuk lampi demand, 3% erratic demand menunjukkan permintaan yang sangat tidak teratur. Kondisi stok masih belum optimal dengan 37 shortage, 51 overstock, dan hanya 12% optimal. Terdapat 22 material vital yang seluruhnya memiliki pola lampi sehingga harus mendapat prioritas tinggi dalam pengendalian persediaan.
Material lampi direkomendasikan menggunakan metode forecast ASCT untuk meningkatkan akurat peramalan. Material erratik lebih tepat dikendalikan dengan menggunakan additive data drive seperti SVR dan random forest. Penerapan metode yang sesuai pola permintaan dapat mengurangi risiko shortage, menekan biaya overstock, dan menjaga kelancaran operasi hulu migas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.